Amin ya rabbal alamin. 1 sampai 10 ini malam hari-hari yang mulia. 1 Muharram sampai 10 nanti ada namanya Asyura ya. Ada namanya apa? Asyura. Jere wong kuna gemin ngomongnya badane bocah yatim. Tanggal 10 badane bener pernah krungu mboten? Ora tau krungu. Tanggal 10 atau Asyura niku badane bocah bisane badane bocah yatim. Pada bantu nggih. Pada ngumpulkan dana santunan anak. Walaupun maaf pantasnya santunan itu enggak setahun sekali, tapi apa salahnya momen-momen tertentu pas di hari yang ada kaitannya dengan kegiatan yatim atau ceritanya sejarah tentang anak yatim, kita ingat lagi sejarah dulu, kita panggil anak yatim, kita santuni, kita doakan. Nggih. Ini apa mboten? Anak santunan anak yatim boleh. Nang kampung-kampung nang desane anak saya yatim mana ora? Oke. Saya yatime gara wong sugih kan di wong sugih ya beres oh. Langkah bocah yatim kafiran berarti. Ning akeh wong sugih saya yatime insyaallah ora bakal, tapi ning wong sugih sadar. Ning wong sugih Pratawali. Mudah-mudahan diberi hidayah insyaallah. Tapi ngapunten sing aran nyantune niku ora kudu nanggone sugih. Sing arep wong bantu nyantune ora sak kudu nanggone ning ora dimen sugih pimen ora nyantune berarti. Lah kesusu. Nah, pun semampunya. Bahkan nyenangkan anak yatim, nyenangkan keluarga bahkan. Nyenangkan keluarga bagi orang yang berkeluarga. Tausi'ul iyal. Memberikan kemudahan, memberikan kesenangan, makanan khusus yang tidak pernah dimunculkan di hari ke-10 itu hari Asyura. Itu sunnah. Kemudian ziarah orang tua. Orang tua ki pernah dudu wong tua sing lagi urip tok, sinang kuburan ya wong tua bisa diziarahi. Apalagi yang masih hidup. Kemudian di antara orang tua mertua. Di antara orang tua adalah guru yang ngajar jenengan niku orang tua. Berkunjung, minta ridhonya, minta doanya, silaturahim. Kemudian yang punya anak istri tausiul iyal, sing biasanya jangan asem ya jangan gule mbok apa, tanggal 10. Ya nggih. Naka duwite piye tumpul-tumpul sing saiki. Udute digeret. Ora usah udut tuli 3 dina 4 dina nang ngene tanggal 10. Siap. Udut orang ngomong laka duwite giliran sunnah setahun sepisan tanggal 10 kok nyenengna keluarga ngomongnya laka. Pulsane pakai data terus. Orang eman. Iya nggih. Pangapunten maaf kalau kita berpikir kadang-kadang aneh. Untuk hal-hal yang enggak bermanfaat kita mau tanpa mikir panjang. Bahkan kita paksa. Tapi untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang memenuhi, yang memunculkan ridha Allah, hal-hal yang disunahkan oleh agama, disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang abot. Lah iku sing abot-abot itu ganjarane gede asline. Ning ora dipaksa ora dalan-jalan, kudune Allahumma paksain. Iya, apik abot setan ora gelem, hawa nafsu ora gelem, anak eman-eman, anak aduh donge pan go kiye lah. Paksa. Ngerti paksa? Kowe cara nglawan nafsu kudune paksa. Ora bisa diwiridi nafsu diwiridi, ora bisa. Setan ta ya diwiridi mlayu. Nafsu nempel di tubuh kalian, nempel di kita, di jiwa kita. Ganggu kita, nempel bagian dari tubuh kita. Kalau enggak ditekan, kalau enggak dilawan, kalau enggak ditazkiyah, kalau enggak dimujahadai, diperangi, tidak akan bisa kita ngalahkan. Dilawan. Abot tok nasisan. Beri momonge beb. Lah momonge kayak Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah diganti nih. Kayak momonge terus ora berangkat. Pun tanggal 10 bulan Muharram atau Asyura itu termasuk momen yang paling bagus untuk tausi'ul iyal, untuk menyenangkan keluarga, untuk silaturahim, kemudian untuk minta doa kepada orang tua. Ya nggih. Ada beberapa riwayat di kitab Kanzun Najwa Surur, gunting kuku, nyukur rambut, mandi hari itu, kemudian ziarah para solihin atau ziarah orang tua,
Atau tadi yang sunnah itu tausi'ul iyal itu memudahkan keluarga pisan kala tanggal 10 misalnya nggih. Yang biasa yang ngasih uang cuma berapa ditambah ini tanggal 10. Ini hari yang disunahkan nyenangkan anak istri. Wis ketak main duit apa beli sesuatu makan bareng-bareng ya nggih. Itu nyenangkan keluarga di hari itu, apalagi anak ya yatim. Kalau keluarga secara umum saja kita suka disenangkan, kita beri perlakuan khusus di hari itu, terutama anak-anak yang tidak punya orang tua, anak yatim dan anak piatu, atau bahkan bukan cuma sekedar anak yatim atau yatim piatu, semua orang yang membutuhkan kalau bisa. Nah, karena kaitannya dengan anak yatim, kejadian tanggal 10 itu kaitannya dengan kejadian yang terjadi satu saat sehingga banyak muncul anak-anak yang kehilangan ayahnya, maka momen 10 Muharram ini disebutkan sebagai momen yang kaitannya dengan anak yatim. Dengan anak yatim di tanggal 10 itu banyak kejadian, termasuk kejadian-kejadian yang terjadi di zaman-zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Bahkan di zaman Nabi sendiri terjadi banyak kejadian. Tanggal 10 Muharram itu terjadi satu kejadian yang kita kadang-kadang ambil rupa dengan sejarah. 10 Muharram juga bukan cuma terjadi pada Nabi-Nabi sebelumnya, tapi 10 Muharram juga ada kejadian yang punya ikatan khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kejadian sing tanggal 10 itu diantaranya yang punya kaitan khusus dengan Nabi, terbunuhnya cucu Nabi dan anak turunannya di medan Karbala, dibantingnya keluarga Nabi. Keluarga Nabi Sayyidina Husain, kemudian anaknya Sayyidina Husain, putra-putranya Sayyidina Husain, ponakannya Sayyidina Husain berarti anaknya Sayyidina Hasan, kemudian saudaranya dibantai habis, hampir ada 80 orang dibunuh oleh orang-orang yang punya keinginan untuk berkuasa dan takut saingan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wedi wong Islam lagi seneng mari keluarga Kanjeng Nabi, kene masih urip baik, bakal terganjal keinginan saya ingin jadi pemimpin. Saya ingin calon jadi pemimpin, ingin jadi khalifah. Tetapi ana wong sing manusia itu condong cinta kepada mereka, yaitu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Munculnya saat wafatnya Sayyidina Ali. Wafatnya Sayyidina Ali, Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Setelah wafatnya Sayyidina Ali, pecah umat Islam jadi dua kelompok, ingin ngangkat Muawiyah dan ingin ngangkat putranya Sayyidina namanya Sayyidina Hasan. Ana sing pengin Muawiyah jadi khalifah, kelompok Bani Umayyah namanya. Ada yang ingin setelah Sayyidina Ali wafat putranya Al Hasan, Sayyidina pengen melanjutkan, karena Sayyidina Hasan juga saat itu sudah dewasa, sudah pinter, sudah punya kemampuan, mampu untuk menggantikan ayahnya. Dan mayoritas umat Islam saat itu condong kepada Sayyidina Hasan. Tapi kelompok oposisi ngangkat Muawiyah. Kelompok yang lainnya yang mayoritas ngangkat Sayyidina Husain. Ada dua kepemimpinan bersaing. Nggak mungkin ada dua pemimpin saat itu, harus salah satunya dikalahkan. Akhirnya putranya Muawiyah namanya Yazid. Putranya Muawiyah namanya Yazid. Yazid itu bingung. Ini kalau ayah saya nggak ada, saya mau nyalon, masih ada saingan Al-Husain, Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan tidak ada, Sayyidina Husain akan naik, adiknya. Saya akan bersaing dengan Husain. Sementara Husain ini orang istimewa, orang banyak cinta. Saya nggak punya kelebihan apa-apa. Potongannya kalah ning saingan. Nah, bagaimana caranya? Punya ide Hasan biar cepat selesai, biar jatuh dari kepemimpinan. Nggak ada cara kecuali harus dibunuh. Nggak ada cara kecuali harus. Akhirnya Piman Yazid punya ide ngongkon wong wadon sing bisa sandiwara, sing bisa sinetron, bisa apa arane? Wong wadon sing bisa acting arane apa? Hah? Aktris. Wis pokoke wong adun sing pinter bersandiwara dipanggil. Kamu mau saya kasih tugas. Tugas apa? Tugas berat tapi imbalannya besar. Imbalannya apa? Imbalannya kamu akan saya nikahi. Saya kan putra mahkota. Ayah saya sekarang jadi khalifah tandingan. Kalau sana habis riwayatnya, ayah saya naik jadi khalifah yang resmi. Setelah itu yang gantikan saya. Saya akan jadi khalifah. Kamu akan jadi istri khalifah. Kamu akan jadi istri
Khalifah kan seneng wong wadon nggih. Wadon oli pejabat tinggi misalnya, sing lamar pejabat seneng boleh. Aja ngomong seneng dulu wong wadon iki jawab enten to seneng. Kurang tentu di wadon sing ngaji ta ora milih pejabat, ora milih wong sugih, sing milih wong bener nggih. Niki dilala ketemu wadon sing pengin, lha kowe iki sing cocok kowe. Jos, pengen jabatan pada baik. Kata Yazid, kamu mau? Iya. Bayarannya sekian ratus ribu dinar dan akan jadi istri. Saya kasih uang sekian, kemudian kamu juga akan saya peristri jadi pendamping saya. Jadi pendamping putra mahkota. Seneng ya wadon. Bener. Caranya bagaimana tugasnya? Kamu nyusup di keluarganya Hasan. Pura-pura jadi pembantu. Malah kalau bisa kamu minta supaya jadi muhrim, dinikahi. Bilang saya nggak punya keluarga sebatang kara. Hasan itu orangnya nggak teganan. Hasan itu orangnya dermawan. Nggak pernah lihat orang dalam kesusahan pasti ditolong. Saya tahu Hasan itu. Padahal musuhnya ngerti wong apik. Karena cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Wong datu ke nggak pernah nyimpen makanan untuk besok Rasulullah SAW. Dapat tawanan perang, dapat rampasan perang banyak. Satu majlis dibagi-bagi sampai habis. Kelalen Siti Fatimah nggak dikasih. Putrinya sendiri nggak dikasih. Sayyidina Ali datang mau minta bagian, udah habis. Subhanallah. Dibagi-bagi. Pedang, harta, uang, semua pakaian dibagi-bagi, nggak pernah nyimpen. Sampai ke keluarganya saja nggak pernah mikirkan untuk orang yang butuh. Loman. Kasih sayang, lomannya, dermawannya tanpa batas Nabi Muhammad SAW. Maka cucunya juga demikian. Kata Yazid, kamu nyusup ke keluarga Hasan. Setelah dekat, kamu pura-pura butuh perlindungan supaya jangan statusnya sendirian dinikahi atau dijadikan apa muhrim atau apa pokoknya biar jadi keluarga. Masuk betul. Khidmah dengan sungguh-sungguh, bantu temen anak. Sergepepor. Tuli ibadahnya katone apik kepor. Salat ngaji sin Hasan. Masyaallah, ki wong wadon apik nemen. Istrinya muji-muji. Hasan, kita dapat untung, dapat rezeki dari Allah. Allah kirimkan seorang wanita salehah, sregep, ikhlas bantu kita. Masyaallah, kasihan banget dia. Hidup sebatang kara, biar tinggal di sini. Kata Hasan, sudah biar tinggal di sini. Terus gimana dalam rumah ini bukan muhrim? Kalau kamu keluar saya sama wanita bukan muhrim haram. Ya sudah, diakid saja biar resmi. Diakid biar ketemunya haram maksudnya. Orang dulu lebih takut haram daripada maksiat. Ini saya kan akid wedi, tapi ning kumpul jagongan dudu muhrime wani. Kuali kok nggih? Kuali mboten. Sing ora nang Gusti Allah dudu muhrime ketemu guyonan cekakakan. Orang apa? Orang nakal masalah. Giliran akid mudus goning akid. Kayak akid wedi. Orang dulu nggak mau resiko haram. Jangankan ngobrol bareng, tinggal serumah laki-laki dan perempuan bukan muhrim tinggal tok orang ngapak-ngapak nah. Wong wadone nang pojokan lanang nang tapi seumah laka wong liya haram. Orang enggak berbuat apa-apa loh dalam hukum Islam. Apalagi bareng ketemu ngobrol satu rumah bukan muhrim. Maka solusinya kata Sina, ya sudah kalau kamu wahai istriku izinkan saya akid wanita ini biar resmi halal. Jadi saya ketemu, saya nyuruh kamu pergi, saya dalam rumah nggak dosa. Ya sudah, daripada kita dapat laknat Allah akid. Istrinya takut sama Allah juga. Akhirnya diakid sampai jadi istrinya. Wanita ini jadi istrinya Sayyidina. Setelah diakid pun masih bagus. Masaknya tambah sregep, dadi bojone tambah eman. Masaknya nyuguhi. Sampai Sayyidina Hasan ajib, Masya Allah, Masya Allah. Tambah, bukan tambah manja, bukan tambah nuntut saya istrinya, tapi tambah semangat ladeni. Akhirnya kata Sayyidina Hasan, ya sudah, kalau istri saya nggak bisa masak, kamu yang masak sekarang. Kamu juga istri, tugas masak sama-sama sebagai istri, kamu masak. Ya sudah, izinkan saya yang masak sudah. Minta apa saya siap, saya bisa masak. Dilala bisa masak memang. Masak. Akhirnya satu ketika di tempat yang di waktu yang tepat menurut orang tadi, makanan yang dimasak untuk Sayyidina Hasan dibubuhi memang janjinya kan membunuh Sayyidina Hasan, nyusup terus meninggal. Hasan meninggal, kamu akan jadi putra nikah dengan putra mahkota, akan jadi istrinya Yazid, akan dinikahi. Kasih racun. Sayyidina Hasan sakit habis makan. Terus hari demi hari semakin parah sampai hitam, sampai membiru darahnya. Sudah keracunan tubuhnya, sudah menjalar gitu. Sampai akhirnya sakit parah, mau wafat Sayyidina Hasan. Ngumpulkan putri anaknya, keluarganya, istrinya Sayyidina Husain dipanggil adanya. Husain dipanggil.
dipanggil, dilihat, ya Allah sakit sudah parah, hampir wafat. Akhirnya Sayyidina Husain tahu bahwa ini matinya diracun ini. Manggil dokter, oh ini karena ada racun yang ditaruh di makanannya katanya. Kata dokter, kata tabibnya, ini diracun, nggak mungkin sakit tiba-tiba, pasti ada makanan. Ternyata teliti betul, diracun makanannya. Sayyidina Husain marah. Sayyidina Husain nggak ridho kakaknya diracun dengan luar biasa, dengan zalim semacam itu. Marah, mengatakan, wahai Hasan, wahai kakakku Hasan, sebutkan siapa pelakunya. Allah boleh mengizinkan untuk qisas. Kalau kau mati karena racun berarti dibunuh. Nafsu harus dibalas dengan nafsu. Artinya jiwa dibalas dengan jiwa. Diri dibalas dengan diri. Saya akan tuntut keadilan. Ini kurang ajar ini. Perlakuan yang zalim. Kamu nggak pernah berbuat jahat sama siapapun. Kok diracun begitu? Izinkan. Saya akan tuntut qisas. Saya akan tuntut supaya orang itu juga dibunuh dalam hakim nanti. Karena membunuh orang harus dibunuh. Apa jawaban Sayyidina Hasan? Wahai Husain, sekalipun aku tahu siapa pelakunya, tapi aku sudah maafkan. Sekalipun aku tahu pelakunya dan aku tahu persis siapa pelakunya, aku sudah maafkan dia. Dan saya larang kamu untuk nuntut kepada pelakunya. Jangan kotori pedang kamu dengan darah tuntutan. Jangan kotori waktu-waktu kamu dengan nuntut ke hakim untuk nuntut pelakunya. Saya sudah maafkan pelakunya dunia dan akhirat. Luar biasa. Mulanya maaf. Ning ana wong Jawane pan bela ahli bait Jawane bela sono. Kae Sayyidina Hasan dibunuh kurang ajar, laknat kurang ajar, kafir pan bela sana. Yang sing dibunuh lautan enggak nuntut ente pan melu-melu apa? Yang dibunuh sudah maafkan, sudah enggak usah ikut-ikut. Kita memang enggak ridho dengan perbuatan tersebut, tapi kita juga jangan ngotori mulut kita. Pelaku yang melakukan sudah dimaafkan dunia akhir. Ketemunya wong sing lautan dadane lakas enggak sempit dengki berdendam itu enggak ada. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurunin sifat datuknya, menurunin sifat ayahnya Sayyidina Ali. Jangan kau tuntut balas pembunuhnya, dan sudah saya maafkan orang tersebut dunia dan wasiat ya boleh dituntut dan jangan dibahas. Sudah biar seakan-akan enggak terjadi apa-apa. Sudah orang wani nuntut wasiat. Meninggal Sayyidina Hasan. Sudah meninggal. Perempuan ini pamitan sama istrinya, sama anaknya. Saya di sini nggak ada suami saya pamitan, saya mau. Akhirnya pamitan keluar. Setelah pamitan keluar, nemui siapa? Nemui Yazid bin Muawiyah. Sing miki janji, ning wis bisa bunuh bakal dibayar dan bakal diperistri kan nggih? Datang. Kamu dengar kabar wafatnya Hasan wahai Yazid? Iya, saya dengar. Saya yang melakukan. Tugas saya selesai. Mana bayarannya dan kapan saya dinikahi? Mana bayarannya dan kapan saya nuntut kan waktu niku dijanjini bakal dibayar dan bakal setelah didatangi Yazid minta bayaran kemudian mau dinikahi Yazid ketawa terbahak-bahak guyu kaku. Siapa simpan kawin goro wadon kayak iki? Wong apik Hasan sudah berbuat baik sama kamu aja tegel dibunuh kok. Apalagi saya yang lebih buruk dari Hasan. Mungkin kamu racun juga. Gak perlu. Gak ada bayaran 1 peser pun. Dan jangan pernah mimpi ingin jadi istri saya. Pergi kamu sana. Dusir. Kaget. Terus ditakut-takut lagi. Hati-hati. Kamu akan dituntut oleh Allah yaumul qiyamah. Orang suci itu dibunuh sama kamu. Saya lepas tangan dari itu semua. Subhanallah. Wadone rundek. Kalau kamu gak hati-hati kamu akan ketahuan. Orang lain akan nuntut kamu akan dibunuh. Dibunuh sisa. Kalau kamu kesini lagi, saya laporkan kamu pelakunya. Jangan kesini lagi, pergi. Warawani marani maning. Masa Yazid kamu munafik. Jangan teriak-teriak. Aku salah laporkan sama hakim kamu pelakunya. Jangan buka, jangan macam-macam. Saya laporkan kamu pembusuk di penjara. Lari dia. Stres, akhirnya gila. Orang li duit. Orang sida kawin goro putra mahkota. Dihantui rasa takut. Akhirnya apa? Akhirnya ngetung leneng. Gila di jalan sudah wanita itu. Kasihan. Belum lagi nanti di akhirat, Masya Allah, membunuh cucu Rasul SAW demi kepentingan dunia. Masuk ke dong urusan dunia itu bisa kelalen kabeh. Orang anaknya si A, orang anaknya si B, orang apa. Alhamdulillah min. Orang sudah kalau dikuasai hawa nafsu duniawi,
Wis bakal kelalen kabeh. Kelalen. Kadang-kadang kakak dhewe tukaran. Kemarin di TV itu putri anak perempuan nuntut ibunya sendiri. Lucu kan? Hah? Ibunya dituntut gara-gara apa kowe? Dunia. Orang kalau sudah kena setan dunia wis rakus, ya wis ora wong tua, ora anak, ora sapa. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua insyaallah. Amin Allahumma. Wafat Sayyidina Hasan. Kemudian semakin punya kesempatan untuk jadi mahkota Yazid itu. Tinggal satu, Sayyidina Husain saingannya. Tapi justru umat Islam lebih condong ngangkat gantinya Sayyidina Hasan adalah Sayyidina Repot, ramai, pecah. Satu kubu ingin gantikan Hasan digantikan dengan Sayyidina Husain, kubu lainnya ingin Muawiyah digantikan dengan Yazid putranya. Pecah. Akhirnya muncul politik busuk. Mulane rasa bingung zaman biyen politik busuk ana apa mending zaman saiki lah. Pun. Kejadiannya semacam itu, muncul politik busuk. Apa? Idenya Yazid itu ngumumkan di wilayah kekuasaan Yazid bahwa di Basra sana di Irak sana itu ada kelompok Khawarij. Orang-orang yang bangkang, orang-orang yang nyimpang dari ajaran Nabi. Kita pengen memerangi Khawarij, sediakan pasukan perang go ngancurna Khawarij. Aliran sesat wis gampangane harus iku. Sementara dari pihak sini, dari pihak kelompok orang-orang yang diatur sama orang-orang Yazid itu nulis surat sama Sayyidina Husain. Wahai Sayyidina Husain, kami di sini dukung kalian, walaupun kami di wilayah Yazid, tapi hati kami dengan engkau wahai Husain. Datanglah ke sini untuk saya beat. Di sana jelas sudah beat Sayyidina Husain. Tinggal kami wilayah sini, Kufa dan sekitarnya akan beat kamu. Sudah kamu jadi khalifah. Datang, akan kami sambut, akan kami lindungi, akan kami beat. Niki jebakan jebule. Jebule napa? Jebakan. Sayyidina Husain dipancing suruh datang ke wilayahnya oposisi atau wilayahnya kelompok yang berseberangan. Setelah datang alasannya mau dibeat. Alasannya apa? Mau dibeat. Kemudian langsung dikasih ancaman. Kalau amanat ini yang kami percayakan sama engkau wahai Husain, orang yang paling kami yakini sebagai imam yang adil, khalifah yang pantas gantikan kakak kamu nggak terima, kamu nggak tanggapi keinginan umat Islam di Kufah, kemudian kamu nggak datang untuk kami beat, kamu tanggung jawab. Wah, Sayyidina Husain kan takut. Orang Islam ini yang inginkan beat. Wong Islam sing pan ngangkat Sayyidina Husain jadi imam, jadi khalifah. Keinginan umat Islam demi untuk agama, bukan untuk kepentingan pribadi. Akhirnya Sayyidina Husain berangkat. Wis ngumpulna keluarganya, pindah jalan, anak istrinya. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, wahai Husain jangan berangkat. Sahabat Jabir kalau nggak salah bin Abdul Ansari mengatakan, wahai Husain, wahai cucu Rasul, jangan berangkat. Ini tipu daya mereka. Kamu akan dijebak. Sayyidina Husain mengatakan, kalaupun saya dijebak, tapi saya datang tidak untuk perang kok. Saya datang untuk damai. Kalau mereka nggak menginginkan saya, sudah saya balik lagi. Jangan, sudah. Mereka licik. Orang-orang di sana, orang Kufah itu terkenal licik. Tapi ini serius. Dia membaiat. Sudah memuji-muji saya. Dia benci sama Muawiyah, benci sama Yazid. Dia segan dengan tingkah lakunya Muawiyah. Ingin bahwa yang diangkat menjadi khalifah adalah Sayyidina Husain. Akhirnya dengan pertimbangan, dengan soal sebagainya, berangkat Sayyidina Husain dengan orang-orang yang mencintai, para pecintanya dan keluarganya. Orang-orang yang cinta ngomong, Sayyidina Husain, kalau kamu berangkat saya harus ikut. Sudah, kamu gak usah ikut, saya mau baiat terus pulang. Enggak, saya khawatir, saya enggak enak. Kalau kamu akan dibunuh, ya saya harus jadi bentengnya, saya harus terbunuh dulu. Saya harus ngamankan. Kami enggak untuk perang ke sana, kami untuk baiat. Iya, tapi mereka licik. Mereka bisa saja membunuh kamu. Saya ikut sampai jumlahnya sekitar 80 sekian orang jalan, dan ternyata betul di tengah-tengah perjalanan sudah dihadang oleh pasukan yang memang pasukan itu disetel oleh ngomongin nang kampung niku mau nyerang kelompok yang mau dibikin suasana Yazid dan Muawiyah kelompoknya itu mau numpas aliran
Seakan-akan yang mau dibunuh aliran, padahal bukan. Dibikin gegerna, pasukannya lagi melaku, penyerang panumpas kelompok sesat, mau membasmi kelompok. Akhirnya masyarakat dukung semua kan. Oh, kelompok sesat, iya sudah nyimpang dari ajaran Nabi ini. Pada dukung semua, mudah-mudahan menang, mudah-mudahan bisa numpas, mudah-mudahan habis. Pada isu semacam itu politik busuk itu namanya. Politik, lagi politik busuk itu mulai muncul. Wahabi itu nganggap semua habaib aliran sesat, paling ngomong Syiah. Habib itu Syiah, Habib itu tasawuf, sufi. Habib itu penyebar thariqah tasawuf yang thariqahnya penuh dengan khurafat, penuh dengan kesyirikan, senangnya ziarah kubur, nyembahi kubur. Itu diimbuskan di paham-paham, di ajaran-ajaran mereka, di majelis-majelis mereka, di pengajian-pengajian mereka, supaya orang awam yang nggak ngerti permasalahannya nuduh Habib ya sesat. Kodong satu-satu benci kabeh, tinggal disulut. Habib sing sesat, dobong baik, dobong. Wong awam orang ngerti. Itu model semacam itu mulai muncul. Taktik Khawarij itu mulai. Na'udzubillah min. Mulai muncul. Pokoknya sing muludan, sing ziarah kubur ya Syiah. Sebab kenapa nuduhnya Syiah? Sebab Syiah itu sudah dikeluarkan fatwa dari MUI sesat. Paham ya? Jadi seakan-akan MUI saja sudah menganggap sesat itu. MUI menganggap Syiah sesat. Itu orang Syiah itu. Yang senang kuburan, senang muludan, senang haul itu Syiah. Padahal mereka anti Syiah sebetulnya. Tapi mereka caranya untuk mengelabui orang awam yang nggak ngerti, dikelabui dengan bahasa seakan-akan sesat, seakan-akan keluar dari agama, seakan-akan syirik dan seterusnya, sehingga orang yang termakan informasi busuk ini akan membenci, bahkan akan siap membunuh, bahkan akan siap memerangi. Na'udzubillah min. Tapi alhamdulillah pengajian ustadz-ustadz, kiai-kiai, para habaib masih jalan terus, masih bisa memahamkan ke orang awam bahwa thariqah kita ahli sunnah wal jamaah itu selalu jalan dengan jalan yang diatur oleh Allah dan Rasulnya, selalu jalan dengan Al-Quran dan hadis, tidak nyimpang sedikit pun insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Sampai di satu padang namanya Karbala. Di padang Karbala. Di padang itu ada sungai, tapi sungai sudah dikuasai dulu, dilewati dulu, dikuasai sama pasukan yang ingin membunuh tadi. Setelah datang, bukan disambut dengan beat, tapi disambut dengan perang. Padahal kelompoknya Sayyidina Husain itu jalan bukan untuk perang, nggak bawa senjata, seadanya. Akhirnya mau nggak mau ngadepi sudah. Karena membabi buta, ingin dihabiskan, jangan ada sisa. Jangan ada satupun keturunannya Hasan atau Husain, karena bahaya. Ning ana siji wong bakal seneng keturunan Nabi soalnya. Kekuatannya akan punya power, punya nama baik, turunan Nabi. Habisi, bubar, jadilah kesaingan sing berat. Lainnya nggak sehebat keturunan Rasul SAW. Akhirnya perang nyata, nggak peduli masih kecil, nggak peduli bayi. Bahkan putranya Sayyidina Husain yang masih nyusu ibunya, namanya Muhsin, itu masih nyusu, dibawa sama ibunya. Kemudian kakaknya Sayyidina Husain, saudaranya Sayyidina Husain, Zainab namanya, ngawal. Sayyidina Ali Zainal Abidin dengan perjalanan lagi sakit dibawa, jalan saja sudah terbopo-bopo, masih muda Ali Zainal Abidin, putranya Husain, dan putra-putranya Sayyidina Hasan, ponakan Sayyidina Husain. Itu jalan dihabisi, diserang, terus dihujani panah, diserang dengan tombak, sampai akhirnya satu ketika Muhsin, putranya Sayyidina Husain yang kecil yang masih nyusu sama ibunya, sudah nggak keluar susunya lagi, bekalnya habis, sungainya dikuasai sama mereka, mau ngambil air nggak bisa. Kemudian nangis, haus putranya, jerit-jerit minta minum, disusukan sudah nggak keluar lagi, susunya habis, karena nggak ada makanan yang dimakan, sudah bekalnya habis, diboikot, disetop, nggak bisa kemana-mana, dikepung, diserang, masya Allah. Akhirnya Sayyidina Husain nggak tega lihat putranya Muhsin nangis, kelojotan, kehausan, dibopong, metusin kemah, diangkat. Wahai orang-orang yang ngaku Muslim, yang ngaku Nabi Muhammad sebagai nabinya, yang ingin seakan-akan membela agama Allah, kalau kalian tahu, takutlah kepada anak kecil ini. Ittaqullah fi hadza tifl. Takutlah kepada Allah, anak kecil ini nangis kehausan. Nawil lima, ambilkan air untuk anak ini. Anak ini enggak berdosa. Kamu boleh membunuh saya, tapi anak ini enggak punya dosa. Bukankah Nabi ngelarang membunuh anak kecil waktu perang?
Bukankah Nabi melarang membunuh perempuan waktu perang? Ini anak nggak berdosa, ambilkan air, setelah itu kita lanjutkan lagi. Tapi dasar bukhut, benci ya. Doktrinnya habisi bahwa orang cilik, orang tua, orang nom, orang lanang, orang itu enteng mak kabeh keturunannya Kanjeng. Masya Allah. Satu orang yang paling celaka muncul dari dalam kemah dengan membawa panah. Musuh itu dari pihak musuh muncul metu sing kemah jukut panah dipasang nang panah, muncul melihat Sayyidina Husain lagi ngangkat putranya yang lagi kehausan nangis, diangkat panahnya, ditarik dipaskan ke bayi yang lagi diangkat, kemudian pas di wajahnya, di lehernya dilepas panah itu. Subhanallah, pas di lehernya bayi itu, nempel di lehernya panahnya, keluar muncrat darahnya di tangannya Sayyidina Husain. Bocah lagi ngorong, lagi nangis kehausan, nggak dikasih air malah dilempar anak panah yang nempel di lehernya, nempel muncrat darahnya. Sayyidina Husain lemes, nampung darahnya Muhsin yang bercucuran. Kemudian sambil nampung di telapak tangannya, setelah penuh di telapak tangannya darah itu dilempar ke atas sambil mengatakan Allahumma akbal udhiyati ya Rabb. Allahumma akbal udhiyati ya Rabb. Ya Allah, terimalah korban saya yang terbesar. Duduk korban wedus, korban anak ini, korban yang terbesar. Terimalah darah ini, terimalah korban saya yang terbesar. Kemudian saking sakit hatinya lihat anaknya bercucuran darah dan lehernya nempel anak panah di lehernya. Sayyidina Husain nggak pernah mencaci, mendoakan musuh dengan doa yang buruk, nggak pernah. Dimusuhi doanya hidayah. Ayo Husain Hasan dibunuh, doanya malah dimaafkan dunia. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan terus nyaci, maki, laknat, ana wong berbuat apik, serang kafir, laknat, lah tambah melayu kafirnya tambah mergenggeng kok. Ditungakna dengan akhlak. Malam gelar sejadah ya Allah, kaya wong ganing kaya kejem nemen, ganing kaya angel nemen, ganing kaya didelung-delung tambah di sujud minta sama Allah, bukan caci maki, bukan. Ini akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun saat itu Sayyidina Husain sampai enggak sadar mendoakan orang yang manah dengan doa yang buruk. Baru kata para sejarah mengatakan satu-satunya doa buruk kepada orang-orang yang melakukan keburukan sama Sayyidina saat itu tok. Apa doanya? Doanya saat melihat orang yang setelah manah anaknya muncrat darahnya mati, kemudian tertawa terbahak-bahak orang itu, kemudian Sayyidina Husain mengatakan adma'akallah, semoga Allah memberikan doma, memberikan haus, mudah-mudahan Allah jadikan kamu haus. Wong bayi lagi ngorong, orang dimain banyu malah mudah-mudahan Allah jadikan kamu haus. Ternyata doa itu langsung diijabahi oleh Allah. Orang itu kehausan, habis ketawa-ketawa kesenggruk minum, haus. Tapi habis minum hausnya tambah besar. Minum lagi, setelah minum hausnya lebih parah lagi. Terus akhirnya dia minum, ambil air, gelagapan kehausan luar biasa, minum lagi sampai perutnya nggak nampung dengan air, sampai akhirnya dia muntah dan perutnya pecah. Ditongakna langsung spontan. Wetenge pecah, akhirnya mati gara-gara apa? Kehausan. Gara-gara kehausan. Sebab kualat doanya Sayyidina Husain yang mengatakan mudah-mudahan Allah berikan haus pada kamu. Dan nyatanya haus sampai akhirnya dia pecah perutnya, kebanyakan minum sampai pecah. Na'udzubillah min. Lah, subhanallah, sampai akhirnya Sayyidina Husain dikawal oleh sahabatnya di depan, meninggal. Ponakannya, putranya Hasan ngawal, nutupi Sayyidina Husain kena panah, jatuh satu persatu sampai akhirnya Sayyidina Husain pun kena tebas pedang kepalanya, lepas dari jasadnya yang mulia. Kepalanya jatuh, tubuhnya berdiri dengan lututnya, kepalanya jatuh. Kemudian lari, musuh itu lapor, jatuh sudah Husain. Kemudian pemimpinnya dapat doktrin dari pertama, cari barangkali ada putranya, ponakannya dalam kemah, masuk. Padahal dalam perang saat itu nggak boleh masuk ke kemah, tempatnya perempuan, anak-anak kecil nggak boleh masuk. Masuk,
dicari. Barangkali ada lagi yang masih hidup, dicari. Masih tersisa perempuan, ada Zainab, Zainab itu saudaranya Sayyidina Husain, bibinya Sayyidina Husain. Kakaknya atau saudaranya, bibinya Sayyidina Ali. Kemudian banyak anak perempuan-perempuannya, Sukainah dan sebagainya masih hidup. Tapi enggak dibunuh. Karena saat itu walaupun benci tapi ning bunuh wadon ke banci. Bunuh wadon banci, jatuh namanya kalau orang bunuh perempuan. Bunuh perempuan itu lebih hina daripada bunuh anak-anak. Sehingga saat masuk yang dilihat perempuan jerit semua, kalian banci masuknya ke kemah perempuan, mau apa kalian ke sini? Cari, ternyata ada satu anak laki-laki. Satu anak. Siapa anak laki-laki? Siapa yang tersisa? Putranya Sayyidina Husain cuma satu yang tersisa, semuanya mati di Karbala, bahkan ponakannya juga meninggal. Cuma satu namanya Ali. Julukannya Zainal. Ali Zainal. Saat itu sudah agak dewasa, kanak-kanak menjelang dewasa. Sudah umur belasan tahun. Waktu itu dia mau bangkit bela abahnya tapi jatuh lagi karena sakit. Berdiri sempoyongan jatuh lagi. Akhirnya sama bibinya, sama saudara Sayyidina Husain disuruh istirahat. Ali, kamu duduk saja, kamu enggak mau? Enggak. Gimana saya bisa tidur sementara saudara saya bisa menjadi benteng ayah? Ponakan ayah, saudara sepupu saya jadi benteng satu demi satu gugur dengan kemuliaan syahid. Kok saya nggak bisa? Saya seperti bangkai yang nggak bisa bergerak, seperti mayit nggak bisa bergerak. Saya mau bangun jatuh lagi, sakit, lemes, sempoyongan, nggak mampu jalan, sakit parah, sehingga nggak keluar perang, sehingga nggak terbunuh saat itu. Tapi begitu dicari di kemah-kemah ketahuan ada anak muda, ditanya, kamu siapa ini? Kok masih ada di sini? Sayyidina Ali itu ditanya, kamu siapa? Bukan seperti kita, mau dibunuh bukan seperti kita. Saya ngarang, saya bukan anaknya Husain, enggak. Tambah ngomong, anak Ali bin Husain. Saya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang kau cari, yang akan bunuh, saya orangnya. Silahkan, mau apakan? Enggak takut. Duduk kayak bocah zaman saya ki. Durung apa-apa wedi. Apa maning mati lah nggon ngadepi wedi apa maning mati. Saya Ali bin Husain. Saya Ali putranya Husain. Yang kau cari, yang kau akan bantai, saya orangnya. Saya yang tersisa tinggal saya orangnya. Kemudian ditutupi sama Zainab. Ditutupi, mau diseret, mau dipenggal, ditutupi. Dipeluk sampai enggak kelihatan tubuhnya, dipeluk. Kata Zainab, kalau mau bunuh Ali, bunuh saya dulu, wahai pengecut. Wahai orang yang tidak berani kecuali sama orang yang lemah. Kamu akan jadi sejarah. Orang akan mengukir sejarah bahwa kamu adalah orang yang paling lemah. Kamu itu banci, bunuhnya perempuan dan anak kecil yang tidak berkuasa. Akhirnya malu. Kamu akan diukir oleh sejarah bahwa kamu adalah orang yang paling pengecut. Wah ini matene wong wadon atau matene bocah C. Akhirnya dia malu, gengsi nggak jadi bunuh pergi. Selamat akhirnya. Akhirnya diangkat semua, digiring semua jadi tawanan perang. Ditawan, dikawal, dibawa ke Kufah ke Khalifah Yazid. Gili sampai Sayyidina Ali jalan sempoyongan gandengan sama wanita-wanita, bahkan maaf ada wanita-wanita yang wajahnya belum sempat ditutup, malu nunduk. Sampai orang-orang lihat di jalan tuh gemborannya pasukan perang ini, alhamdulillah Amirul Mukminin telah membantai para Khawarij, orang-orang yang sesat. Ini keluarganya mereka kami tawan jadi tawanan. Lewat jalan disorak-sorak, ada yang mengatakan macam-macam, ada yang memaki-maki, aliran sesat, jalan nunduk, dihina. Orang kampung yang dilewati, kampungnya selalu mencaci kelompok itu yang dikira aliran sesat. Memang khobarnya gitu. Gak ngerti itu keluarga Nabi SAW. Gak ngerti itu cucu-cucu Rasul SAW. Akhirnya ada orang tua bawa Quran, dengar orang rame-rame di jalan, keluar dari masjid, ingin lihat ada apa ini. Amirul Mukminin Yazid katanya bantai bantai aliran sesat. Ini tawanannya katanya. Keluar orang tua habis baca Quran di masjid, Qurannya masih di tangan. Keluar jalan terus lihat kelompok ini yang diteriaki bahwa ini aliran sesat, ini orang-orang Khawarij, ini orang-orang yang dibenci Allah, ini yang merusak agama katanya. Orang tua ini tertipu dengan informasi, berteriaknya mengatakan, semoga Allah memuliakan Amirul Mukminin Yazid dan menghancurkan kalian wahai orang-orang yang sesat. Wong tuan iki orang ngerti. Orang ahli khair, cuman informasi yang didapat sah. Mulane kadang-kadang informasi bisa dipelintir, hati-hati aja ngrokna sepihak.
Paham nggih? Pun. Akhirnya begitu lihat Sayyidina Ali mendengar, semoga Allah menghancurkan kalian, melaknat kalian dan memuliakan Amirul Mukminin Yazid. Dilihat orangnya wajahnya bersih, megang Quran. Berhenti Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian mengatakan, wahai bapak, wahai syekh, itu di tangan kamu apa? Al-Quran. Di tangan Al-Quran? Iya. Pernahkah kamu membaca ayat Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba? Iya, saya hafal itu. Kalian tahu Al-Qurba itu siapa? Keluarga Nabi. Saya keluarga Nabi. Saya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib putra Fatimah. Saya cucu Nabi. Ini anak-anaknya, ini ponakan, ini sebutkan. Kami ini keluarga Nabi yang dalam Al-Qur'an Al-Qurba yang harus dihormati dan dicintai. Kami Ali bin Husain. Informasi yang mengatakan kami sesat itu informasi salah. Kami keluarga Nabi. Orang itu kaget. Apa betul? Iya, saya Ali bin Husain. Yang dibunuh ayah saya Husain. Ini Zainab bibi saya. Ini Sukainah putra Husain, adik saya. Disebutkan. Bingung. Orang tua ini bingung. Akhirnya gemboran. La'anullah Yazid. La'anullah Yazid. Marah sama Yazid. Karena ditipu kan. Ternyata yang dibunuh keluarga Nabi SAW. Orang soleh ini, akhirnya dipingkem, digeret, dikatakan ini orang gila, diselamatkan, dipergikan. Karena tahu kebenaran. Kemudian ada orang yang tahu bawa uang, mendekati Ali Zainal Abidin yang sedang dikawal oleh orang-orang tadi, digeret-geret, mengatakan, Ali, saya ada uang, ini sebagai mawaddah saya terhadap kurban, gak bisa bantu apa? Kalau saya bantu tenaga gak mungkin, saya dibunuh. Ini ada uang, simpen saya, bawa buat kamu nanti sana. Kata Ali Zainal Abidin, uang ini kasihkan sama orang-orang yang geret perempuan itu. Al-Qujul pasukan sing geret wong adun ngomong, perempuan digeret sebelah sana biar jangan orang pada lihat. Kasihan ini saudara saya yang perempuan, malu sekali wajahnya dilihat orang banyak. Kasihkan supaya ditutupi wajahnya, supaya digeret jangan di depan orang banyak, dipisah. Karena saya lihat wajah putri saya, wajah saudara saya perempuan, semuanya wajahnya pucat karena malu dilihat supaya ditutupi wajahnya, supaya digeret jangan di depan orang banyak, dipisah. Karena saya lihat wajah putri saya, wajah saudara saya perempuan, semuanya wajahnya pucat karena malu supaya ditutupi wajahnya, supaya digeret jangan di depan orang banyak, dipisah. Karena saya lihat wajah putri saya, wajah saudara saya perempuan, semuanya wajahnya pucat karena malu supaya ditutupi wajahnya, supaya digeret jangan datang ke tempat Yazid. Saat bawa rombongan itu, kepala Sayyidina Husain dibawa, tubuhnya ditinggalkan di Karbala di Irak sana. Kepalanya dicucuk pakai tombak, lehernya diangkat. Tapi lumuran pasir, ketika suara katon wajahnya Sayyidina Husain. Di ujung tombak kepalanya diarak. Ini kepala pemimpin aliran sesat. Subhanallah. Siapa yang diarak kepalanya? Kepalanya siapa? Apakah Nabi punya cucu aliran sesat? Apakah Nabi gagal didik cucunya? Apakah Nabi salah mengatakan pemimpin sorga itu adalah Hasan dan Husain? Pemimpin pemuda di sorga adalah cucuku Hasan dan Husain. Apakah Nabi salah mengatakan Hasan dan Husain adalah raihanati, kecintaanku? Siapa yang mencintai mereka berarti mencintai aku. Siapa yang membenci mereka berarti membenci aku, kata Rasulullah SAW. Sayyidu syabab ahlil jannah, kata Rasulullah. Pemimpin pemuda penghuni surga Al-Hasan dan Al-Husain. Kok dianggap sesat? Sesat dari mana? Ini karena politik, haus kekuasaan, haus karena dunia. Na'udzubillah min. Akhirnya masuk, kepala itu ditaruh di bawah kursi. Yazid duduk di atas kursi, disiram wajahnya biar kelihatan wajah. Oh iya betul, wajahnya Husain. Saya kenal wajah ini. Kemudian pakai tongkatnya, bibirnya ditotok-totok. Dicucuk-cucuk, kepala itu sudah bersih, wajahnya kelihatan Sayyidina Husain. Bibirnya Sayyidina Husain dicucuk-cucuk. Kamu ini sebetulnya orang baik, tapi menghalangi saya untuk jadi khalifah. Ngaku ya orang baik. Kamu ini saya tahu Nabi mencium bibirnya, mencium wajahnya. Tapi sayang kamu ini penghalang besar untuk saya jadi khalifah. Gila jabatan. Ngerti Sayyidina Husain. Kemudian Zainab teriak, adiknya dicucuk-cucuk wajah. Hei Yazid, bukankah kau tahu bahwa bibir itu dicium Nabi dulu? Pipinya dicium Nabi, kepalanya dicium Nabi. Kok kamu cucuk-cucuk dengan tongkat kamu sebagai sombong? Kamu berarti menyakiti Nabi, macam-macam. Senyum. Kemudian Yazid lihat di belakang Zainab ada Ali, ada pemuda tadi yang tadi masih jalan. Oh, itu sama itu. Kok masih ada? Kenapa nggak dihabisi? Akhirnya Ali Zainal Abidin ngadep lagi, ngomong lagi. Wahai Yazid, kamu nggak kenal siapa saya? Siapa kamu?
Saya Ali bin Husain. Saya Ali bin Husain. Ini padahal kalau ketahuan bunuh, mati. Tapi tetap malah ngomong, saya Ali bin Husain. Saya Ali putra Husain. Itu ayah saya yang kamu cucuk-cucuk, saya putranya Ali. Yazid nyuruh pasukannya, habisi, bunuh. Zainab langsung mekep lagi seperti kejadian pertama. Ditutup. Wahai Yazid, kamu akan diukir sejarah sebagai orang paling pengecut yang beraninya membunuh perempuan seperti saya dan anak-anak yang lemah. Anak ini sedang sakit. Kalau kamu mau membunuh, biarkan dia sehat. Tantang duel, tidak akan mundur dia. Silahkan biar dia sehat. Beri obat. Kalau sehat, kalau kamu laki-laki tantang dalam keadaan sehat, Husain, putra Husain tidak akan mundur. Ali ini tidak akan mundur menghadapi kamu. Kalau sekarang kamu jadi pengecut, kamu jadi pecundang, kamu beraninya sama anak yang lemah, dipanasi. Ibn aja dibunuh. Akhirnya, oke, beri obat biar dia sehat. Saya ingin duel dengan putra Husain dalam keadaan sehat, biar saya tidak dianggap sebagai pengecut. Malah diobati. Jadi kentawanan. Akhirnya satu ketika mereka dilepas, jalan pergi. Sudah berpikiran Ali akan mati di tengah jalan. Sudah sakit, akan meninggal, kurus, jalannya sempoyong. Harus biarkan, biar pada mati, jangan mati di tangan saya. Nanti kalau saya bunuh langsung di istana atau saya bunuh di sini, saya malah justru dikatakan pengecut, membunuhnya anak perempuan. Biarkan, suruh pergi saja, nanti biar padang pasir yang membunuh mereka. Biar padang pasir yang membunuh mereka. Dia akan dimakan panas, dia akan dimakan haus, akan mati sendiri. Yang penting jangan saya yang bunuh, biar mati sendiri. Diusir, nggak dikasih bekal, suruh pulang. Subhanallah, di tengah jalan ketemu para muhibbin, ketemu para orang-orang yang dicintai, ketemu sampai akhirnya dibawa ke Mesir, sampai akhirnya kepala Sayyidina Husain pun diselamatkan. Sampai sekarang kepala Sayyidina Husain dikubur di Sayyidina Husain ada kuburannya 2. Kalau tubuhnya di Karbala sana di Irak. Kuburan Sayyidina Husain, jasadnya, tubuhnya ada di Karbala. Kuburannya ada. Di Mesir ada kuburan Sayyidina Husain, tapi cuma kepala. Ada juga kuburannya, berarti 2 kuburannya. Orang Mesir mengatakan, kami orang Mesir punya kebanggaan karena kami lebih memiliki sesuatu yang mulia, yaitu kepala. Sebab kepala lebih mulia dari tubuh. Yang lebih mulia kami miliki. Kemudian orang Irak, orang Basra mengatakan, jangan dikira, kami juga memiliki, bukan cuma tubuh, tapi hatinya Husain di sini. Hati lebih mulia dari kepala. Kami punya yang lebih mulia, hatinya di sini. Kata orang Mesir, kami punya kepala, karena kepala adalah sesuatu yang paling mulia di antara tubuh. Kami lebih mulia, kami memiliki kepalanya yang lebih mulia. Jadi saling membanggakan satu sama lain, karena di negaranya ada kuburan atau ada jasad cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitu dipanclas, begitu ditebas kepalanya jatuh, itu bukan cuma dicucuk, dikarak, bal-balan. Mulane wong-wong tasawuf niku ora seneng bal-balan, wong salah tasawuf ya. Ora seneng bal-balan karena tasyabuh dengan orang-orang yang tadi itu tadi. Orang-orang yang membunuh Sayyidina Husain kepalanya dijadikan bola, tendang. Ingat itu, wis ora usah bal-balan wis, daripada kelingan kepala Sayyidina Husain untuk bal-balan. Walaupun bal-balan itu sendiri hukumnya selama tidak pakai cara yang haram, laka totoane, terus orang buka aurat ya mubah, nggak ada masalah. Orang totoan, tulis bal-balan orang nggak pokek, ngerti pokek? Pokek ngerti boleh? Apa pokek? Katok sing denggule katon, katok sing denggule, kan ning denggule katon aurat, nggih, buka aurat dosa nggak? Dosa. Bal-balannya mubah, buka auratnya dosa, akhirnya tadi ini bal-balan ya 3/4 buah apa aja pokekan. Setuju? Sing seneng bal ke? Kayong seneng Kang, bisi soal. Seneng bal ora? Ora. Alhamdulillah yang senengnya promo. Kayong orane temenanan apa? Ora salah. Oh ya. Seneng kabeh. Jadi itu sejarah semacam itu. Akhirnya banyak anak yatim, banyak orang yang kehilangan ayah dan sebagainya. Ora salah diperingati sebagai peringatan untuk anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Dan 10 Muharram juga banyak kejadian-kejadian yang Allah berikan kemenangan kepada
Fir'aun, untuk anak-anak ya. Fir'aun, nggih. Yatim. Kemudian anak-anak yatim dan selamatnya 10 Muharram dari api yang dilemparkan ke api tidak terbakar 10 Muharram. Kemudian sebagian riwayat Allah ciptakan langit dan bumi tanggal 10 Muharram. Kemudian banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Tapi kejadian sejarah tadi juga terjadi tanggal 10 Mulane Ibn ente prihatin, Islam anjuk Indonesia niku bukan dengan mudah, bukan dengan enak, walaupun dengan damai, tapi sebelumnya dengan cucuran darah. Dengan kucuran darah para syuhada, dengan akhlak para aulia, dengan semua cara yang punya ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kesabaran, dengan ilmu, dengan macam-macam semuanya sampai akhirnya alhamdulillah dengan semua cara Indonesia dan Indonesia jadi negara Islam terbesar di dunia. Alhamdulillah. Wis, saiki Islam paling akeh nang dunia negara Indonesia. Pan dijaga apa pan diculna karepe entek. Ning pan dicurna ya saja ngaji, aja ibadah, aja wawene mondok, aja bocah aja pada taklim, aja berkiai, yo nggih. Masjid aja durusi, musala aja durusi, madrasah aja durusi, ya tunggu nih baik. Tambah mudun persentase jumlah umat Islam turun, akhirnya terbalik seperti di Spanyol sana. Di mana? Di Spanyol ya? Spanyol apa Portugal? Spanyol ya, yang tadinya mayoritas jadi yang tadinya masjid jadi gereja di Spanyol itu bentuknya masjid. Karena dulu masjid. Dulu yang bangun orang dulu kerajaan Islam yang berkuasa. Tapi kayak tadi itu, lupa diri, kadiran akeh santai. Kadiran akeh maksiat di main opium, dikasih ganja, dikasih candu, dikasih khomer, dikasih gaya-gaya barat, dikasih lupa diri, nggak mau ngaji, terlimpang, udah terlalu banyak harta, lupa, akhirnya sudah berubah. Habis Islam, habis sejarah Islam, pemerintahan Islam jatuh, umat Islam kalah, yang berkuasa orang non-muslim, perjuangan Islam dikebiri, dakwah Islam dikebiri, masjid diganti dengan gereja, diusir orang Islam. Bangunannya megah, awitan Allahu Akbar, saiki tulisannya salib. Sampai sekarang ada dalam masjid ada tulisan kaligrafi Islamnya, tapi salib-salibnya jajaran. Karena dulunya masjid. Itu semacam itu. Karena apa? Karena tadi mayoritas lupa diri, mayoritas tapi lupa. Lah Indonesia aja sampai mayoritas tapi mawas diri, insya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah, jangan mau dibikin kita orang ini lemah karena tukaran dewek. Siap ya? Gandengan terus. Dong ana omongan-omongan sing gedekna ribut, ora tanggapi wis. Dewek-dewek wis, sing penting ngaji, sing penting istiqomah, ngaji Quran, taklim, ibadah, dongakna, selamat, semua kita cintai sama Islam, dari ormas manapun, dari ajaran manapun, selama tidak memecah belah Islam kita hormatin dan kita jaga persatuan, mudah-mudahan selamat insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir